Ketemu lagi di Cerita Laundry. Nah, ini adalah cerita laundryku. Bagaimana dengan cerita laundry Anda? Ya, selama ini saya bikin video dengan judul kelas laundry. Ya, kelas laundrynya kita variasi. Sekarang saya hari ini membuat yang namanya cerita laundry part 1. Wah, udah mulai lagi nih part 1 nih. Nah, bedanya apa dengan kelas laundry dengan cerita laundry? Nah, kalau kelas laundry biasanya saya ini satu arah aja. Kebanyakan memberikan pengalaman, memberikan. Sekarang saatnya saya pingin teman-teman aktif nih, teman-teman aktif dalam bercerita. Jadi saya lagi akan mengangkat satu tema. Nah, nanti kita bahas. Setelah kita bahas, nah, teman-teman silakan yang mengisi di komentar-komentar boleh. Kalaupun video ini saya upload di grup ya, saya linkin di grup, ayo dilihat dan kita komentar rame-rame, kita bahas rame-rame. Bahkan saya percaya bahwa ketika kita buka laundry, pasti teman-teman juga punya cerita. Jangan cuma dengar ceritanya Behave aja nih. Jangan cuma dengar cerita teman-teman yang lain. Saya mau dengar cerita dari Bapak Ibu. Makanya slogannya sekarang adalah ini adalah cerita laundryku. Bagaimana dengan cerita laundry Anda? Nah, hari ini saya mau membahas tema mengenai bagaimana cara mencari karyawan dan menginterview karyawan itu ya. Dan kebetulan saya sedang ada di Bondi ya, Bondi Laundry ya nih, Bondi Laundry. Dan lokasinya di mana? Lokasinya di Bekasi, tepatnya mungkin Bekasi Timur ya. Dan di sini kita mau lihat ya, laundry Bondi Laundry ini seperti apa ya. Kita saksikan yang satu ini. Kita sekarang mau berkenalan dengan pemiliknya Bondi Laundry. Yuk kita kenalan. Ya. Dengan siapa, Pak? Dengan Jaka Mulyana. Dengan Jaka Mulyana. Nah, kita pingin tahu Bondi Laundry itu seperti apa. Boleh kita lihat, Pak? Boleh. Yuk kita lihat. Nah, ini tempat produksinya Bondi Laundry seperti apa? Silakan. Masuk. Ya, ini tempat produksinya. Boleh Pak, silakan dibantu Pak. Jadi produksi kita sederhana. Kebetulan memang kita lebih banyak kesatuan ya. Jadi nggak ada tumpukan pakaian yang membludak. Kebanyakan banyak produk satuan. Yang kilonya jarang gitu, bisa masih 30% dari omset total itu kilonya. Nah, satuan. Udah berapa tahun Pak menggarap bisnis ini nih? Baru jalan 5 tahun ini. Oh, 5 tahun ini. Jangkauannya? Jangkauannya radius ke 5 kiloan. Wow, radius 5 kilo. Ya. Gimana Pak cara menjangkau bisa sampai radius 5 kilo itu seperti apa? Kita menggunakan sales force ya, ada sales, tim sales sendiri yang khusus untuk door to door ke konsumen yang hari rutin keliling. Wah, ini laundry pakai sales. Wah, tentu sales ini bisa menjangkau sana sini nih. Proses salesnya sendiri kurang lebih seperti apa tuh Pak? Jadi pagi-pagi itu jam 7 saya sudah datang keliling ke komplek A misalnya. Oh, sorry nih Pak. Keliling ini maksudnya customer belum telepon ya? Belum. Dia bener-bener keliling kayak roti keliling begitu? Ya, seperti roti. Jadi setiap hari keliling tanpa ada permintaan atau permintaan penjemputan pengantaran. Pokoknya dia keliling terus. Keliling terus ya? Waduh, dari situ keliling-keliling ke komplek-komplek, akhirnya diambil, masuk sini. Dan Pak Jaka ini fokusnya ke satuan. Oke, yuk kita. Nah, kita keliling pakai motor box seperti ini. Jadi rencananya ini baru satu. Rencananya insya Allah bulan ini kan nambah tim lagi. Karena memang kita fokus di sales, melihat kondisi geografis dari Bondi. Kita marketnya itu market dari sales force. Oke, kita lihat motornya nih. Woi, dari
Ini iklan berjalan nih ya Pak ya. Boleh dilihat Pak, dibuka Pak motornya. Ini biasa buat naruh yang apa nih Pak? Ini kan untuk kapasitas dan untuk kiloan paling 20 kilo ya. Paling 20 kilo ya satu orang ya. Kalau satuan bisa banyak lah. Oh, ini dibolongin buat baju ini ya. Baju satuan kan. Hanger, hangernya. Ya. Oh. Dimodifikasi, ditutup gitu ya. Iya. Banyak kita pakai komponen satuan jadi bisa. Jadi ini keliling ada musiknya nggak Pak? Ada. Oh ada musiknya. Oh ini di sini udah hujan nih. Tapi hujan-hujan kita terjang. Coba seperti apa musiknya? Laundry, mau laundry, jadi bondi. Wah, luar biasa. Ini bunyi terus ya, jadi keliling bunyi terus ya. Iya, bunyi terus sampai orang itu benar-benar terngiang-ngiang kalau nggak ada bunyi ini tiap hari ya pasti kangen gitu. Oke, mantap. Setelah kita melihat tadi produksinya, terus bagaimana Pak Jaka ini mempunyai sales khusus kelilingan, tadi kita lihat motornya, ada soundnya, bentuk boxnya seperti apa. Nah itu yang tadi saya bilang, setiap orang itu punya ceritanya masing-masing. Nah makanya untuk perdana ini ya, cerita Laundry Part 1 ini, mudah-mudahan nanti ke depan bisa sampai 4, wah enggak, kalau kelas laundry kemarin sampai 450, ini bisa sampai mungkin ratusan. Kenapa? Saya pingin datang ke laundry teman-teman ya. Kenapa sih saya mau share seperti ini ya, supaya kita bisa maju bersama nih. Apa yang bagus dari cerita teman-teman, siapa tahu bisa bisa tertular nih ke teman-teman yang lain. Atau mungkin teman-teman ada yang bingung, saya mau ide apa lagi ya, mau apa lagi nih. Nah di sini nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Dan kebetulan saya punya narasumber yang luar biasa, Pak Jaka. Dan Pak Jaka ini kebetulan adalah mentornya saya nih, mentor dalam hal sistem ya, hal sistem. Karena kebetulan beliau ini ada aktif di Smartlink juga ya kan. Mungkin sekilas dulu nih tentang Smartlink ini apa nih? Kebetulan di Bondi sendiri itu ada namanya digital konsultan ya. Salah satu produknya itu Smartlink. Smartlink ini itu aplikasi untuk mengelola laundry secara online. Jadi buat pengusaha yang punya banyak cabang, punya kendala dengan kinerja pegawai, Smartlink bisa dijadikan sebagai standar operasional prosedur. Jadi secara online, real time, jadi bisa cek dari mana saja keuangan, pekerjaan, jadwal pengantaran, jadwal selesai pekerjaan, semua pokoknya seluruh A sampai Z laundry bisa dikontrol dengan smartphone. Jadi mana aja, kapan aja, pokoknya sesuka hati. Ya. Jadi kayak sales tadi, sales itu nggak pakai nota apa pakai nota lagi Pak? Sales notanya kebetulan kita udah pakai WhatsApp ya. Jadi, udah pakai WhatsApp. Jadi mendukung program pemerintah untuk mengurangi kertas. Jadi pakai nota pakai program, salesnya ngambil baju di tempat lain, nggak perlu nulis lagi. Semua sudah pakai handphone ya. Handphone itu pun langsung real time masuk. Ya. Jadi Pak Jaka pun bisa ngawasi nih salesnya lagi ngambil di mana, ini di mana, itu Pak Jaka bisa mengawasi semua. Ya. Dan saya tertarik dengan program ini kenapa? Karena kebetulan cabang saya banyak. Saya kebetulan saat ini memakai program laundry yang tidak real time. Jadi cuma bisa kita lihat kalau saya datang ke lokasi. Ya. Nah ini sekarang lagi saya beralih. Jadi sekarang ini semua saya akan bisa lihat transaksi saya ada di smartphone aja atau handphone aja. Dan handphonenya nggak perlu sampai yang puluhan juta ya Pak? Enggak, yang hitungannya di bawah 1 juta pun bisa. Karena dengan sistem Androidnya yang versi 5 udah. Oh, Android versi 5. Sekarang banyak, kemarin bahkan ada klien kita yang harganya 600.000 untuk kasir udah bisa. 600.000 buat kasir, program di mana lagi nih? Ya, ya kan? Beli handphone second terus bisa buat operasional, kita udah nggak perlu pakai kertas lagi. Nah, nanti untuk bisa menghubungi program itu hubunginya di mana nih Pak? Bisa hubungin ke. Sebutin aja Pak nomor teleponnya. Nomor teleponnya di 0856 9247 8809 atau dilihat di deskripsi video. Atau kalau misalkan yang senang main Facebook bisa add Facebook saya Jaka Mulyana. Ya, coba sekali lagi Pak disebutkan nomor teleponnya.
Nomor teleponnya di 0856 9247 8809. Akun Facebooknya Jaka Mulyana. Oke. Sekarang kita akan memasukin tema utama kita, membuat video ini, cerita ini buat apa? Balik lagi, saya punya cerita, Pak Jaka juga punya cerita, teman-teman juga punya cerita. Masing-masing ketika kita melaksanakan bisnis laundry ini selalu ada yang namanya masalah karyawan. Wah, makanya ini part 1 nih hubungannya karyawan. Banyak yang mengeluh bagaimana sih cara mencari karyawan, gimana caranya karyawan itu bisa bertahan dengan baik, terus pemilihan karyawannya itu seperti apa yang dibutuhkan untuk dunia laundry ini. Nah, di sini Pak Jaka ini termasuk aktif kalau di grup-grup. Nah, di grup komunitas ini aktif dalam memberikan cara-cara mencari karyawan. Jadi karyawan itu dicari saat kita membutuhkan atau gimana nih, Pak? Gimana nih, Pak? Kalau di Bondi sendiri karyawan itu dicari sebenarnya pada saat kita nggak butuh banget karyawan. Oh, nggak butuh malah dicari ya, Pak? Iya, Bukan karena saya lagi butuh tukang gosok, baru saya cari tukang gosok gitu, enggak ya? Ya, dulu seperti itu saya. Dulu seperti itu. Ya, jadi apapun jadi kualitasnya kalau seperti itu jadi apa aja ya cangkut. Ibaratnya kita cari sesuatu di jalan nih, ambil aja nggak tahu kualitas kayak gimana. Nah, makanya sekarang saya rubah polanya. Jadi kita mencari karyawan pada saat kita belum butuh. Oh, belum butuh cari karyawan. Nah, gimana tuh cara cari karyawannya itu gimana, Pak? Karena gini loh, ini kebetulan Bondi ini bukan lokasinya di tempat jalan yang lebar, jalan yang ini, ya. Sorry nih, Pak, bukan ini jalan kecil, tapi saya ngeliat nih, sorry, yang lamar, resmi, pakai surat lamaran ya nih, Pak ya. Wah, itu gimana nih, Pak? Gimana cara cari karyawan bisa banyak itu gimana nih? Banyak dari mentor saya juga bilang terinspirasi juga dari minimarket yang sudah menjamur sekarang ini. Dulu awalnya kan orang itu kalau ditawarkan kerja di toko itu suka nggak mau. Nah, sekarang di minimarket itu rebutan. Kenapa seperti itu? Karena memang caranya, polanya itu harus kita rubah. Nah, makanya dari Bondi sendiri setiap hari itu posting di lowongan kerja di grup-grup Facebook lokal Bekasi, plus setiap hari kita selalu pasang loker di depan office itu nggak pernah kita lepas dari awal, bisa dibilang dari awal buka laundry sampai sekarang cuma ganti modelnya aja. Intinya lokernya ada terus. Oh, seperti itu. lowongan Jadi kerja di mana-mana pakai Facebook ya, Pak? Pakai Facebook. Nah, itu di grup nanti kita saring lah. Gitu. Nah, intinya cari pekerja itu kita pada saat benar kita nggak butuh lah. Tim kita masih lengkap, kita cari aja nggak apa-apa. Walaupun masih lengkap, cari, disuruh bikin lamaran dulu. Ya. Saat dibutuhkan baru kita interview. Nah, interviewnya sendiri seperti apa, Pak? Interviewnya, Pak? Interview di Bondi sendiri ada dua sebenarnya. Pertama via chat. Biasanya kan kita pasang loker nih, mereka tanyakan ke WhatsApp gitu kan, kebetulan langsung ke WhatsApp pribadi saya. Nah, terus mereka tanyakan, kita minta data-datanya dari namanya, umurnya, akun Facebooknya, akun IG-nya, itu penting. Karena kita bisa lihat kepribadian calon pegawai kita itu dari akun Facebook, IG, atau apalah sekarang IG yang lagi ngetren ya. Kita bisa kepoin tuh akun-akun mereka. Jadi bisa tahu karakternya mereka gitu ya. Ini orangnya suka selfie, suka update itu, berarti ini lumayan aktif gitu ya. Iya, jadi intinya kita mau cari karyawan yang seperti apa, kita minimal kita punya gambaran awal seperti apa calon pegawai kita. Nah, nanti lanjut ke chat WA biasanya saya. Nah, ini yang jadi masalah teman-teman laundry lain di grup segala macam suka kadang-kadang nyari karyawan belum apa-apa dan nanya gaji. Nah, kalau saya sekarang kembali, pada saat mereka chat, saya minta datanya mereka kasih, saya langsung kasih gajinya sekian, jam kerjanya sekian, job desk-nya ini. Nah, kalau misalnya mereka berminat dengan gaji yang kita berikan, nah, mereka kita undang untuk interview. Nah, di sini seleksi kedua, karena pada saat gaji yang kita waring mereka nggak cocok, otomatis nggak bakal datang mereka interview. Tapi kalau misalkan gaji yang kita berikan ke mereka cocok, nah mereka akan datang interview. Jadi sebutin gajinya dulu waktu di WhatsApp ya? Waktu di WhatsApp. Oke. Jadi nggak buang-buang waktu mereka ini. Iya.
Oke, jadi setelah itu baru kalau dilihat dari interview pun bisa ketahuan ya, ini orangnya seperti apa gitu bisa ketahuan dari Ya, wajah. jadi intinya sekarang ini orang yang datang interview, dia bisa dipastikan 90% setuju dengan gaji yang kita berikan, jam kerja yang kita tentukan, jam libur yang kita tentukan, mereka intinya 90% setuju. Nah, kita seleksi karakter, terus kebutuhan kita yang bagaimana, kemampuan mereka bagaimana, itu kita mainkan nanti. Ya. Oke, berarti kunci kalau saya tarik semua ya, kunci dari Bondi Laundry sendiri itu tidak mencari orang dari ketika kurang, tapi terus mencari walaupun belum terpakai, kita tetap interview ya. Interview sambil mengenal nih calon pekerjanya juga. Jadi ketika kita benar-benar lagi butuh, ya tinggal memanggil aja gitu ya. Panggil masalah nanti dia udah kerja di tempat lain atau apa ya nggak apa-apa. Yang penting kita kumpulin data sebanyak-banyaknya. Nah, ini tentang Bondi Laundry. Bagaimana cerita Bapak Ibu? Ayo dong share. Silahkan kirim komentar-komentar di bawah ini ya. Di bawah video ini ada kolom komentar, silahkan komentar. Atau Bapak Ibu bisa share melalui grup komunitas ya. Komunitas-komunitas yang ada grupnya silahkan, karena saya memang berbagi video ini untuk banyak orang, sehingga mungkin ceritanya masing-masing beda-beda gitu, tapi balik lagi cerita laundry ini dibuat untuk kebaikan kita. Apa pengalaman yang bisa kita tangkap ya itu. Jadi kita pro dan kontra, mungkin ada yang nggak setuju, ada yang setuju, wajar, tapi balik lagi video ini dibuat untuk kemajuan laundry Indonesia. Setuju Pak Jaka? Setuju Pak. Nah, nanti saya bakal masih banyak untuk bercerita lagi, mendengar cerita Pak Jaka ini tentang sistem seperti apa. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu bisa silakan subscribe apabila belum subscribe, supaya bisa melihat video-video yang lain. Bahkan saya sudah bikin kelas laundry dari part 1 sampai part 50 ya. Ini sekarang memang baru part 1 cerita laundry. Nanti next saya akan bikin yang lain. Dan kebetulan saya juga besok akan ke Surabaya. Saya ada kelas laundry di Surabaya, dan sekarang ini saya mau keliling ya. Kelas laundry ini akan keliling. Bulan Maret ini ada di Surabaya. Bulan depan saya akan ada di Semarang. Bulan depannya lagi akan ada di Jogja, dan saya akan datengin laundry yang siap terbuka seperti Pak Jaka ini. Jadi saya akan mau mendengarkan cerita mereka, dan Bapak Ibu juga bisa mendengarkan cerita mereka. Oke, silakan klik like apabila suka dengan video saya, atau klik lonceng supaya biar video-video terbaru kita Bapak Ibu juga bisa lihat. Silakan berikan pertanyaan atau apa, siapa tahu nanti Pak Jaka juga bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Oke, sampai ketemu di cerita laundry berikutnya. Oke.